kembali lagi di YouTube channel Emil Gloria. Di video kali ini aku akan share lagi aktivitas aku setelah pulang sekolah. Nah, jadi aku kan udah pulang sekolah dan pastinya kita bersih-bersih dulu gitu kan pulang sekolah ya seperti biasa. Nah, tapi sebelumnya di sini aku mau masak nasi anjing aku dulu. Nah, hari ini aku pulang lebih awal dan masih pagi teman-teman, karena aku pulangnya jam 10, jadi aku masih ada waktu untuk bermain handphone. Dan karena udah selesai main handphonenya dan udah puas, sekarang waktunya kita bersih-bersih. Tapi pertama-tama kita masak nasi anjing aku dulu. Nah, kalau udah, sekarang waktunya aku mau cuci piring. Yuk temenin aku hari cuci piring, karena piring aku ada banyak sekali. Cuman kalau di wastafel ini belum terkumpul semuanya, tapi ini aku kumpulin dulu satu-satu piring-piring aku. Nah, seperti ada botol minum dan itu aja lah, semua piring-piring kayak gitu. Oke. Piring pertama atau klater pertama udah beres, lanjut ke klater kedua. Nah, ini adalah piring yang di bagian kedua ya teman-teman. Nah, ini tuh piring yang di sebelahnya tadi. Nah, ini aku cuci dulu untuk bagian wastafelnya karena berminyak. Karena ada bumbu ayam yang udah habis, jadi banyak banget minyak-minyaknya. Nah, karena siap ini aku masih ada kuali dan ada yang berbagai macam lain lah. Ada tungku kompor, terus ada tempat minyak nanti yang akan aku cuci. Jadi memang di video kali ini kita pertama-tama sudah disambut dengan piring yang banyak banget. Karena aku kan pulang cepat, jadi semuanya tuh belum, pekerjaannya belum semuanya beres. Jadi karena ini kan aku pulang cepat, jadi semuanya bisa lah aku kerjain kayak gitu teman-teman. Nah, ini sebelum aku cuci kualinya, biasanya aku tuang dulu minyaknya. Terus ini udah beres untuk tungku kompornya, nanti mau aku cuci. Nah, ini nanti kompornya mau aku diamkan dulu saat dicuci seperti ini biar bersih, soalnya banyak banget minyak karena habis menggoreng ayam. Nah, ini dia piring-piring yang aku ambil dari meja tadi. Ada tempat minyak gitu, terus tungku kompor, itu aja sama sama kuali. Cuman untuk kuali nggak aku cuci ya teman-teman, nggak aku videoin, astaga kok nggak dicuci ya, pastinya nanti lalat ya. Nah, oke, semuanya udah beres. Ini tempat minyaknya mau aku lap dulu karena berminyak ya. Terus ini semua udah selesai, waktunya aku lapin kompor-kompornya. Oke, semuanya udah aku lap bagian kompor. Waktunya aku mau ngebersihin meja. Saat aku tadi menyemprot-nyemprot meja, ternyata aku menemukan dan aku melihat ada kotoran di balik kompor dan di balik meja ini. Nah, jadi teman-teman, walaupun aku serajin itu, tapi terkadang yang nggak nampak itu jarang aku bersihkan kayak gitu. Karena terkadang tuh pikiran aku nggak sampai di situ. Cuman tadi karena aku lihat, ya begitulah teman-teman ya, tetap harus dibersihkan kalau misalnya udah terlihat. Nah, lanjut ke bagian wastafel. Nah, teman-teman, kalau selesai cuci piring pastinya kalian kalau selesai cuci piring kan wastafelnya pastinya banjir basah, banyak sabun-sabun. Nah, hari ini waktunya aku mencuci si wastafel aku pakai sabun. Nah, kalau udah ini aku tinggal cuci-cuci aja semuanya. Aku bersihkan bagian sinknya supaya bersih teman-teman. Walaupun tadi udah aku cuci, tapi memang aku itu harus berkali-kali dibersihkan ya teman-teman untuk bagian sinknya. Kalau ini tuh bagian yang aku cuci ini adalah sink. Bagian yang wastafel itu yang
sama aja sih sebenarnya, tapi kalau misalnya wastafel itu semuanya itu utuh gitu teman-teman, semuanya ini. Tapi kalau sink itu yang itu tuh yang aku bersihkan gitu ya, aku nggak tahu ya itu benar atau tidak, tapi sih menurutku itu benar sih. Aku nggak tahu, nggak juga sih, aku nggak tahu juga ya. Nah oke, sorry banget ya aku ngomongnya berulang-ulang, terkadang tuh aku ngomongnya kayak nggak jelas gitu kan, kayak kurang jelas gitu, karena aku nih voice overnya cepet-cepet kali teman-teman, jadi ngerasa kayak aku kok ngomong kayak kurang jelas gitu, aku ulang lagi gitu teman-teman ya. Nah ini lanjut aku mau ngebersihin tempat bawang aku. Sebenarnya hari ini tuh pengen aku cuci gitu kan, cuman kok aku pikir-pikir nanti ngerakitnya tuh lambat banget. Akhirnya ya udah, ini aku ambil pisau dan aku bersihkan bagian ujung-ujungnya, dan ya lumayan lah teman-teman bisa bersih. Dan nanti untuk bagian kertas-kertasnya itu mau aku ganti karena udah kotor banget teman-teman ya, udah berdebu banget. Cuman kayaknya aku nggak direstukan lah untuk membersihkan ini. direstukan apa? Maksudnya nggak diizinkan untuk ngebersihin ini hari ini, karena tahu nggak teman-teman, aku ulang lagi karena bumbunya ada yang tumpah, yang si ladaku tuh tumpah sedikit, dan aku harus ngerapihin lagi dan aku bersihkan lagi ya kan, kayak nggak disetujuin aku untuk ngebersihin ini. Nah kalau udah semuanya aku kembalikan aja seperti itu, aku buang sampah bekas bawangnya tadi, terus ini aku sapu bagian bawahnya. Nah jadi teman-teman kayak gini lah ya kan, kalau kita nggak pernah atau kita itu jarang ngebersihkan bagian kolong ini, pasti banyak banget tek cicak, terus debu-debu gitu. Terkadang ya sama juga sih seperti aku bilang tadi, aku kalau ngelap nyapu itu tuh jarang yang nggak nampak gitu ya, karena menurutku aduh ngangkatnya tuh berat, gesernya itu ribet gitu ya. Jadi ya nanti aja lah sampai kapan aku mau ngebersihinnya, ternyata kayak ya pengen aja ngebersihinnya mumpung ini waktunya masih lama gitu ya kan, nggak apa-apa lah. Nah ini aku pel juga bagian bawahnya, terus langsung aku geser aja teman-teman barang-barangnya supaya nggak berantakan di depan ini. Nah kalau udah semuanya baru deh kita pel keseluruhan bagian dapurnya, geser tong sampahnya, terus pel. Kadang itu yang bagian berminyak itu yang di depan kompor ini sih teman-teman, karena banyak banget kayak minyak-minyaknya yang berpercikan. Hari ini aku mau bersihin kulkas. Nah sebelum kita bersihkan kulkas, hari ini kita turunkan dulu. Kok hari ini kita turunkan dulu semua barang-barangnya, karena kemarin hari Minggu jadi ini kulkasku agak penuh dengan sayur-sayuran, tomat-tomatan, dan berbagai macam lain. Nah hari ini aku akan tunjukin, ini dia kekotoran bagian depan, bagian bawah. Tuh ada tumpahan warna pink, itu tuh tumpahan minuman gitu, kayaknya marjan gitu. Terus ini bagian pintunya juga jorok, ada tumpahan marjan gitu ya. Nah teman-teman jarang kan lihat aku ngebersihin bagian atas ini. Mumpung aku hari ini mau dan semangat, mari kita bersihkan. Dan di antara semua bagian kulkas ini yang paling kotor tuh di bagian atas. Kenapa? Karena waktu dibeli baru pertama kali aku ngebersihin bagian atas ini. Cuman sih aku kurang puas ngebersihin bagian atas ini, karena dia itu walaupun dia nggak freezer, maksudnya ini kan freezer tapi dia nggak membeku gitu, cuman ada sedikit salju-saljunya dan aku susah ngebersihinnya. Dan bagian pintunya itu kan ada raknya, itu kan pengen aku buka, cuman nggak bisa karena mungkin bagian sini tuh kan pendinginnya itu dingin banget, jadi agak susah ngebukanya. Dan di sini nggak aku lanjutin, dan pokoknya nih udah bersih kayak mana sih menurut teman-teman, komen aja deh di bawah ya. Pokoknya untuk bagian raknya dan semuanya nih aku kurang puas di bagian atas ini karena susah banget dibersihkan karena beku. Dan di bagian atas, nah itu tuh udah aku bersihkan, cuman memang nggak aku videoin karena aku udah kesal kali lihat kulkas yang bagian atas nih. Gak tau kenapa kalian susah kali teman-teman ngebersihinnya. Aku cukup kurang suka sih sama hasil yang aku bersihkan. Cuman untuk bagian bawah itu ya udah biasa aku bersihkan ya, bagus-bagus aja seperti itu. Nah oke, bagian atas pintunya
Aku bersihkan, lanjut di bagian bawah. Nah, tadi kan udah pada aku keluarkan semua barang-barangnya, waktunya di sini mau aku lap. Nah, kalau bagian sini ya teman-teman udah sering lihat kan, jadi ya nggak terlalu kotor, cuman memang sering kedatangan bekas hitam-hitam itu loh, kayak dia itu hewan tapi hitam-hitam kecil-kecil gitu. Aku nggak tahu kenapa besoknya ini udah kotor lagi teman-teman. Apa mungkin aku pas nyapu, jadi debu-debunya itu masuk ke dalam kulkas, tapi nggak mungkin dong, kan dia ketutup erat kan, tapi aku nggak tahu, pokoknya ya dia itu susah lah untuk dibersihkan. Kalau di bagian pintu ini kan nggak beku dia ya, dia kan di bagian bawah jadi gampang ngeluarkan raknya. Tapi untuk di bagian atas memang bener-bener teman-teman aku nggak tahu cara ngeluarkannya. Udah aku keluarkan tapi takutnya nanti kalau aku paksa jadi patah, rusak. Kalau udah ada yang satu rusak patah tuh udah jelek banget kulkasnya, walaupun dilihat dari luar cantik tapi bagian dalamnya jelek, apalagi kalau udah patah. Jadi nggak aku paksakan ya, kalau misalnya nanti bisa ya oke lah. Udah beres semuanya, lanjut ini kita buat ASMR aja. Oke, ASMR-nya udah selesai dan ini dia hasil dari bagian kulkasku. Bagaimana teman-teman? Kalau misalnya bersih, kalian bisa tulis di kolom komentar. Untuk bagian atas, nah inilah dia hasilnya. Dan udah tinggal kita tutup dan bersihkan bagian pintunya. Untuk bagian atas tadi pintunya udah aku bersihkan. Dan ini aku nggak tahu cara ngebersihinnya teman-teman, karena dia kadang suka berbekas gitu loh. Kalian bisa lihat di kulkasnya. Apa mungkin aku harus pakai lap kering? Cuman nanti jadi bolak-balik mencuci deh kayak gitu. Dan inilah dia hasil bagian ruang tengahku. Hari ini aku tidak ngepel keseluruhannya, cuman bagian kamar dan bagian yang dekat kulkas aja. Dan terakhir aku isi air minum dingin. Bye semuanya.